Tidak boleh pakai wangi-wangian. Seluruh zat apa saja yang mengandung unsur wangi-wangian itu sudah tidak boleh diperkenankan. Ya. Yang ini. Netral. Bapak sebelum ini. Memakai wangi-wangian ya, kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum dia ihram, itu tidak boleh. Minyak wangi, parfum, deodoran, sabun, mengandung unsur wangi. Kecuali kalau ada sabun yang tidak ada kata wangi, tidak cuma menghilangkan menghilangkan gaji, baik, itu tidak apa-apa. Tapi rata-rata sabun sebenarnya wangi, termasuk juga tisu basah yang wangi. Hati-hati kayak kalau bawa makanan, biasanya kayak di makanan itu disiapkan tisu. Kalau tisu basah itu hati-hati, dia karena ada unsur wanginya. Termasuk juga sikat gigi pakai odol itu, pasta giginya itu, odolnya. Kalau sikat giginya kan apa-apa, tapi pakai odolnya itu ada unsur wangi. Cuci tangan juga habis makan, jangan pakai sabun. Karena sabun ada unsur pewangi. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Pakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum kita berniat. Iya, sebelum Jadi kakek kan sunnahnya itu ibu-ibu sebelum berniat itu kan mandi dulu. Tadi ceritakan di Madinah ya, hari Jumat lagi gitu ya, pasnya hari Jumat. Hari Jumat kalau nggak salah tadi jadwalnya. Jadi pagi-pagi tadi lah, apalagi kita di hotel itu ada dewean kamar berempat umpamanya, itu kan gantian kamar mandinya. Ya. Gantian kamar mandi siap-siap. Ya. Selama mandi itu bersih-bersih. Sunnahnya ihram itu sunnahnya sebelum kita mandi dan sebelum kita pakai baju ihram kita sudah bersih-bersih. Mandi, gunting kuku, segala macam yang terkait dengan rambut di tubuh kita, itu kita pangkas galau. Bulu ketiak, apa, bulu kemaluan, kemudian kuku. Ya. Alis tidak usah itu ya. Belum. Yang disunahkan di solul fitrah. Di solul fitrah itu apa bulu ketiak sama bulu kemaluan. Ini sunnah. Ya. Kemudian kuku. Ya. Kuku ini dipotong. Kemudian mandi pakai sabun, pakai sabun, pakai yang wangi-wangi. Nah, kemudian pakai sampo. Nah, sebelum kita pakai baju ihram, kita boleh melumuri badan kita dengan wangian. Jangan pakai deodoran, boleh pakai minyak wangi oles, boleh biar wangi di badan. Ini tidak apa-apa. Belum niat kalian. Walaupun kaget, umpamanya setelah itu kan kita pakai baju ihram, dia masih basah, masih lengket, tidak apa-apa. Karena pakainya di badan. Yang tidak boleh itu kita pakai di bajunya. Ya, kalau kita semprot di baju, walaupun belum niat. Karena khawatirnya apa khawatirnya? Kaget ada baik waktunya umpamanya kita ke kamar mandi kita lepas. Di saat kita lepas, kemudian kita pakai lagi. Nah, kita pakai lagi ini sudah benda yang ada wanginya. Itu kena gitu. Walaupun baju kita dewek, tapi dia kan sudah lepas dari diri kita. Makanya disunahkan pakai wangian itu di badan ya. Bukan di mengenai kaget di badan ini. Kemudian mengenai baju itu sudah lain prosesnya. Tidak sengaja niat kita pakaikan di baju, ya. Ini triknya. Ya. Oke. Ini sunnah-sunnahnya. Kemudian pakai wangi-wangian, pakai bajunya warna putih, kemudian pakai wangi, kemudian lagi sholat sunnah ihram 2 rakaat yang dibacakan itu mengeraskan suara ketika kita bertalbiyah. Balik lagi ke larangan ihram tadi ya. Nah. Kemudian kalau kita sudah berniat, ya kita ngomong tadi kalau kita sudah berniat, tidak boleh pakai wangian, tidak boleh lagi motong kuku. Nah Ustaz, ada pun motong kuku, sudahlah tidak apa-apa sunnah. Ya, kalau sudah berniat tidak boleh lagi, jadi haram hukumnya. Yang sunnah jadi haram. Ya, kemudian tidak boleh membunuh binatang, membunuh darah, ya, membunuh dan menganiaya. Insya Allah ini tidak ada kata kita ya. Kemudian juga tidak boleh memotong pohon, merusak, mencabut rumput kita haram. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita
umpamanya jalan-jalan, nah, masih ada di tanah haram. Kalau di sekitar hotel nggak kaki lagi nih, pepohonan itu sudah nggak kaki. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain, seperti di area Arafah, itu masih ada, Pak. Ya. Kemudian nikah atau menikahkan itu tidak boleh, ya. Atau akad nikah, dia sedang lagi Berihram. Berihram tidak boleh, lagi sedang proses ibadah Umroh. Mana satu yang katanya nikah di Masjidil Haram, nah, itu yang sudah dia selesai ibadah ambil berkah boleh baik. Kemudian bercumbu atau bersetubuh, ya, itu juga tidak boleh. Kemudian mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Ini harus dijaga paman. Faradha fihi al-hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau dia sudah berniat, ya, jangan lagi dia ngomong kotor, jangan dia lagi debat kusir, ya, jangan lagi dia marah-marahan, saling mencaci maki. Ya, ini bahaya. Itu bisa menggugurkan pahala. Dan rumitnya, ya, khusus yang nomor 1 dan 2 dari bawah, ya, mencaci, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, berbuat fasik. Berbuat fasik itu buat maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, itu namanya fasik. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Nah, yang nomor 1 dan 2 dari bawah itu beratnya beda dengan yang lain. Kalau yang lain, umpamanya yang lain itu dilakukan, dia masih ada kena denda. Kalau umpamanya dia mau kuku, tidak sengaja ada dendanya. Dia harus kasih makan, mau pakai miskin. Atau kalau umpamanya dia sampai 3 helai rambut, ya, Besisir, tidak boleh lagi besisir. dia sampai harus potong kambing. Ya, kenodam dia, ya, masih ada dendanya. Tapi kalau yang bawah itu, yang wikok di bawah itu mencaci maki, menggunjing, mengucapkan kata-kata kotor, ya, berdebat, ya, ke kanan Pak, ke kiri, kanan kiri, ribut dia kanan kiri, ya. Mana kunci? Kamu tuh lah kunci, bukan dia. Ribut kunci, masalah kunci berebutan, bermarah-marahan, berdebat, debat kusir. Ini tidak katik dendanya. Allah tidak katik dendanya. Tidak katik dendanya, tapi gugurkan pahala. Pahalanya tuh habis, angus. Makanya kakek di sana menjagonya yang paling dijagonya ini. Nomor 7. Karena itu sibukkan diri kita waktu itu dengan Zikir. alihkan perhatian kita, alihkan perasaan kita, alihkan emosi kita, ya, dengan berzikir. Karena memang perintahnya kita disuruh banyak berzikir. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, dari sekian banyak orang yang menunaikan ibadah haji, siapa yang paling unggul, siapa yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah, yang paling banyak berzikir, yang paling banyak ingat kepada Allah. Maka kita dianjurkan memperbanyak zikir, memperbanyak talbiyah. Nah, ini larangannya. Ini khusus, nah ini berlaku laki dan perempuan. Nah, kalau untuk laki-laki secara khusus itu tidak boleh pakai baju, pakai celana atau sarung, pakaian yang terjahit. Terjahit, Ya, berjahit. tidak boleh, baju kaos tidak boleh, celana dalam tidak boleh, ya. Kemudian tidak boleh juga pakai sepatu yang nutup tumit, karena ada sepatu Tali itu ya. sepatu sendal itu ya. Itu kalaupun dipakai sepatu itu ditekan bawahnya, ya. Talinya ditekan. Tidak tertutup, ya. Tumitnya. Tidak boleh juga Iya, bapak tutup kepala, pakai kopiah, pakai lemengan, sapu tangan di anduk supaya dibasahi, panasan, basahi itu pakai atau naik bis kedinginan, pakai baju hilang telah ditutup jadi selimut jadi kepalanya, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Kecuali Tahan udara. Umpamanya ada luka, dia harus pakai Perban. ya. Nah, kalau untuk ibu-ibu dilarang pakai sarung tangan. Iya, justru. Jangan pakai sarung tangan, ya. Tidak boleh juga menutup muka, cadar tidak boleh dilepas, cadarnya dilepas. Masker pun juga tidak boleh, ya. Dulu tuh karena Itu Covid. kalau pas lagi tawaf sa'i, hirup udara orang yang sedang ibadah.
tidak apa-apa itu hebat itu ibadah. Itu udara orang-orang yang sedang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu sehat insya Allah. Nah kalau sudah selesai umroh, nggak pakai masker nggak apa-apa. Karena memang di sana biasanya Flu deh. kena Bersin kali. kena batuk biasa Batuk. orang di sana. Ya. Jadi selain tadi ada selawat imam, takbir Allahu Akbar, batuk rasanya jawabnya itu banyak itu. Ya, yang batuk, yang pilek, itu banyak biasa kalau. Saut-sautan. Mengenakan pakaian yang transparan dan ketat. Ya. Disunahkan pakai baju putih tapi bukan transparan, artinya pakai baju dalaman yang sudah menutupi warna kulit, kemudian ditutup dengan baju warna Putih lagi. dan juga jangan yang ketat. Yang ketat itu yang memperlihatkan lekuk Tubuh. ya. Maka kaget kalau ibu-ibu imam di sana banyak wong sana di Timur Tengah mereka pakai baju yang tadi biasa. Ya. Yang berwarna malah justru. Karena mereka jatuh jangan sampai terlihat. Kalau kita pakai putih silakan. Lebih afdal warna Nah, kalau kita lihat dari larangan-larangan ini, lanjut kalau istirahat. Lanjut ya. Lagi. Belum jam 11 sih ya. Izin dulu. Sambil nanya ada apa?